Di bawah langit Yerusalem, yang kini tercabik oleh rudal dan deru drone, konflik antara Rusia dan Israel telah mencapai titik didih yang tak terbayangkan, mengubah kota suci menjadi medan perang yang menyala. Saat Vladimir Putin menegaskan ambisi globalnya dan Benjamin Netanyahu berjuang mati-matian mempertahankan negaranya dari serangan yang menargetkan bahkan personel militer yang sedang berlatih, sementara NATO terguncang oleh pelanggaran wilayah udara yang berani dan Donald Trump menyerukan gencatan senjata, dunia menahan napas. Akankah api ini melahap semua harapan atau justru memicu perang yang lebih besar? Langit di atas Yerusalem, yang biasanya dihiasi dengan bintang-bintang kuno dan cahaya menara-menara suci, kini dirobek oleh kilatan merah dan oranye. Suara sirene yang melengking, yang awalnya hanya peringatan sesekali, kini menjadi simfoni horor yang tak henti-hentinya. Rudal-rudal seperti tombak api dari neraka, menukik tajam, diikuti oleh desingan drone yang tak terhitung jumlahnya, lebih menyerupai kawanan serangga baja yang mematikan. Setiap ledakan adalah pukulan telak bagi jantung kota, mengirimkan gelombang kejut yang merobek fondasi bangunan dan mengguncang jiwa-jiwa yang bersembunyi di bawah tanah. Ini bukan lagi sekadar konflik perbatasan atau baku tembak sporadis. Ini adalah perang total, sebuah badai yang mengamuk, melahap setiap inci tanah dengan api dan kehancuran. Jalan-jalan yang dulunya ramai oleh peziarah dan pedagang kini dipenuhi puing-puing, asap tebal yang menyesakkan, dan bau hangus yang menusuk hidung. Bangunan-bangunan bersejarah, saksi bisu ribuan tahun peradaban, kini runtuh, dinding-dindingnya ambruk seperti kartu, meninggalkan kerangka-kerangka hangus yang menjulang ke langit yang tercemar. Di sebuah bunker yang lembab di bawah tanah, Sarah, seorang ibu muda dengan mata yang cekung dan wajah pucat, memeluk erat kedua anaknya. Tubuhnya gemetar setiap kali ledakan mengguncang tempat persembunyian mereka. Putra sulungnya, Eli, yang baru berusia 8 tahun, mencengkeram erat ke mejanya, matanya terpejam rapat, berusaha menahan tangis yang mengancam keluar. Adik perempuannya, Miriam, yang masih balita, tidur pulas di pelukannya, tak menyadari kengerian yang terjadi di atas. Sarah mencoba bernyanyi pelan, sebuah lagu pengantar tidur, yang dulu selalu menenangkan Miriam, tetapi suaranya bergetar, dan setiap nada terasa seperti perjuangan melawan rasa takut yang mencekik. Ia teringat bagaimana hanya beberapa minggu yang lalu mereka masih bisa berjalan-jalan di pasar, menikmati aroma rempah-rempah dan tawa riang anak-anak. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang sangat jauh, terkubur di bawah lapisan debu dan abu. Garis depan, yang dulu berupa batas-batas yang jelas di peta, kini menjadi kabur, bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Pasukan Rusia, dengan kekuatan militer yang luar biasa, mendorong maju tanpa henti, memanfaatkan setiap celah yang tercipta dari serangan udara. Mereka tidak hanya menargetkan instalasi militer, rumah sakit, sekolah, dan bahkan tempat-tempat ibadah tidak luput dari amukan rudal dan drone. Para prajurit Israel, meskipun berjuang dengan gagah berani, merasa seperti melawan gelombang pasang yang tak ada habisnya. Mereka kelelahan, persediaan menipis, dan setiap detik adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Di sebuah pos komando sementara yang gelap dan sempit, Letnan Kolonel David Cohen memandang peta digital yang terus berkedip, menunjukkan pergerakan pasukan musuh. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia telah melihat banyak konflik dalam hidupnya, tetapi intensitas dan skala serangan kali ini sungguh di luar dugaan. Laporan-laporan terus berdatangan. Sebuah distrik di utara telah jatuh. Jembatan vital di selatan hancur, dan korban sipil terus bertambah. David merasa beban ribuan nyawa di pundaknya, tanggung jawab yang menghimpitnya hingga sulit bernapas. Ia tahu, setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan nasib banyak orang. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur dari beberapa posisi yang tidak dapat dipertahankan, sebuah keputusan pahit yang berarti menyerahkan lebih banyak tanah kepada musuh. Namun, ia harus memprioritaskan keselamatan pasukannya yang tersisa. Berita tentang kota-kota yang terbakar menyebar cepat, bahkan ke pelosok dunia. Gambar-gambar mengerikan dari gedung-gedung yang runtuh dan langit yang berasap memenuhi layar televisi dan media sosial.
Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, terkejut oleh brutalitas konflik ini. Namun, di tengah kengerian itu ada pula kebingungan. Mengapa Yerusalem? Mengapa sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, tak terjawab, sementara api terus berkobar di Tanah Suci. Di sisi lain, di markas besar militer Rusia, suasana jauh berbeda. Ada ketegangan, ya, tetapi juga rasa percaya diri yang dingin. Jenderal Nikolai Volkov, seorang veteran perang dengan reputasi kejam, menunjuk ke peta dengan tongkatnya, menunjukkan titik-titik target berikutnya. Ia tidak menunjukkan emosi apa pun, hanya perhitungan strategis yang presisi. Baginya, ini adalah langkah yang diperlukan sebuah koreksi terhadap ketidakseimbangan kekuatan global. Ia percaya bahwa Yerusalem adalah kunci, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara simbolis. Menguasai Yerusalem berarti menguasai narasi, menguasai hati dan pikiran banyak orang. Malam itu, di Yerusalem, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara ledakan dan sirene terus bergema, menjadi latar belakang yang mengerikan bagi mimpi buruk yang nyata. Anak-anak menangis, orang dewasa berdoa, dan para prajurit bertempur tanpa henti. Kota yang dulunya merupakan simbol perdamaian dan kerukunan, kini menjadi medan perang yang berdarah, sebuah monumen bagi kebrutalan manusia. Api terus menjilat, melahap harapan dan impian, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhapuskan. Setiap detik yang berlalu adalah bukti bahwa konflik ini telah mencapai titik didih, sebuah titik balik yang akan mengubah wajah Timur Tengah dan mungkin dunia selamanya. Di dalam Kremlin, di balik dinding-dinding tebal yang menyimpan sejarah berabad-abad, Presiden Vladimir Putin duduk di meja panjangnya yang megah, memandang keluar jendela yang berlapis baja. Salju tipis mulai turun, melapisi lapangan merah dengan selimut putih yang sunyi, kontras tajam dengan api yang melahap Yerusalem, ribuan kilometer jauhnya. Namun, di mata Putin tidak ada kontradiksi. Baginya, tindakan di Yerusalem adalah bagian dari perhitungan yang lebih besar, sebuah langkah strategis dalam permainan catur global yang telah ia mainkan selama beberapa dekade. Wajahnya, meskipun menunjukkan sedikit kelelahan, tetap tenang dan terkendali. Ia mendengarkan laporan dari para jenderalnya dengan seksama, sesekali mengangguk atau mengajukan pertanyaan singkat yang tajam. Setiap kata yang diucapkannya memiliki bobot, setiap perintahnya adalah dekret. Baginya, konflik ini bukan hanya tentang wilayah atau keamanan. Ini adalah tentang mengembalikan apa yang ia yakini sebagai hak Rusia di panggung dunia, tentang menantang hegemoni yang ia anggap telah menindas negaranya terlalu lama. Ia melihat Barat, khususnya Amerika Serikat, sebagai kekuatan yang melemah, terpecah belah oleh masalah internal dan keengganan untuk bertindak tegas. Ini adalah kesempatan, sebuah celah yang harus dimanfaatkan. Laporan dari garis depan menunjukkan kemajuan signifikan. Tuan Presiden, kata Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, suaranya datar dan profesional. Perlawanan Israel lebih kuat dari yang diperkirakan di beberapa sektor, tetapi serangan udara kita telah melumpuhkan sebagian besar infrastruktur pertahanan mereka. Kota-kota kunci di utara telah berhasil kita kuasai. Putin mengangguk perlahan. Korban di pihak kita? Minimal, Tuan Presiden. Operasi ini berjalan sesuai rencana. Bagus, jawab Putin. Pandangannya beralih ke peta digital yang terproyeksi di dinding, menunjukkan garis-garis merah dan biru yang bergerak. Pastikan tekanan terus berlanjut. Kita tidak boleh memberi mereka waktu untuk bernapas. Dunia harus melihat tekad kita. Di balik ketenangan Putin, ada keyakinan yang mendalam bahwa ia bertindak demi kebaikan Rusia. Ia percaya bahwa negara-negara Barat telah mengepung Rusia, memperluas aliansi militer mereka hingga ke perbatasan Rusia, mengancam kedaulatan dan keamanannya. Yerusalem, dengan signifikansi strategis dan simbolisnya, menjadi titik tumpu untuk menegaskan kembali kekuatan Rusia, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur. Ini adalah pesan yang jelas. Rusia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan mereka bersedia menggunakan semua cara yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Beberapa penasihatnya, terutama dari kalangan ekonomi, telah menyuarakan kekhawatiran tentang sanksi internasional yang akan datang dan dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi Rusia. Namun Putin telah mengabaikan kekhawatiran tersebut.
Ia telah mempersiapkan Rusia untuk menghadapi isolasi, membangun cadangan devisa yang besar dan mencari mitra baru di Asia dan Afrika. Ia percaya bahwa Rusia dapat bertahan, bahkan berkembang, tanpa bergantung pada Barat. Tuan Presiden, ada laporan tentang meningkatnya kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dengan hati-hati. Ada desakan untuk gencatan senjata segera. Putin tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Mereka selalu desakan. Biarkan mereka desakan. Kita tidak akan berhenti sampai tujuan kita tercapai. Apa yang mereka katakan di Washington? Presiden, Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan mendalam, tetapi belum ada tindakan konkret selain sanksi tambahan yang akan segera diumumkan. Seperti yang diharapkan, kata Putin, mengangkat bahu. Mereka lemah, mereka terpecah belah. Ini adalah waktu kita. Ia membayangkan bagaimana sejarah akan menilainya. Bukan sebagai agresor, melainkan sebagai pemimpin yang berani, yang membela negaranya dari ancaman eksternal dan mengembalikan kejayaan Rusia. Ia percaya bahwa ia sedang menulis ulang sejarah, mengukir babak baru di mana Rusia kembali menjadi kekuatan dominan, sebuah mercusuar bagi tatanan dunia multipolar. Ambisinya tidak hanya terbatas pada wilayah. Ia ingin membentuk kembali arsitektur keamanan global, menantang lembaga-lembaga yang ia anggap usang dan tidak adil. Di luar ruang rapat, para jurnalis dan analis politik di seluruh dunia mencoba memahami motivasi di balik serangan yang begitu berani ini. Beberapa melihatnya sebagai tindakan putus asa dari seorang pemimpin yang merasa terpojok. Yang lain melihatnya sebagai langkah yang diperhitungkan dengan cermat, bagian dari rencana jangka panjang untuk menguji batas-batas kesabaran Barat. Namun, satu hal yang jelas, Putin telah mengambil risiko besar dan ia tampaknya tidak berniat untuk mundur. Ketika malam semakin larut di Moskow, Putin berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah salju yang terus turun. Udara dingin menyentuh wajahnya, tetapi ia tidak merasakannya. Pikirannya dipenuhi dengan strategi, dengan peta, dengan perhitungan kekuatan dan kelemahan. Yerusalem mungkin terbakar, tetapi di mata Putin, api itu adalah api pemurnian, api yang akan membakar tatanan lama dan membuka jalan bagi tatanan baru, tatanan yang dipimpin oleh Rusia. Ia adalah arsitek dari badai ini, dan ia akan memastikan badai itu mencapai tujuannya, apapun harga yang harus dibayar. Di tengah hiruk-pikuk markas militer bawah tanah di Tel Aviv, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdiri di depan layar besar yang menampilkan citra satelit Yerusalem. Asap tebal masih mengepul dari beberapa area, dan titik-titik merah di peta menandai lokasi kebakaran yang belum padam. Wajahnya keriput oleh kekhawatiran dan kelelahan, matanya yang tajam kini dipenuhi bayangan. Ia telah menghabiskan sebagian besar malam dan siang tanpa tidur, memimpin respons Israel terhadap serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan terbaru, Tuan Perdana Menteri, kata Kepala Staf Umum, Letnan Jenderal Afif Kohafi, suaranya berat. Serangan rudal dan drone tadi malam adalah yang terbesar sejak perang dimulai. 14 rudal balistik dan 250 drone. Mereka menargetkan berbagai wilayah di seluruh Israel, bukan hanya Yerusalem. Beberapa fasilitas militer terkena dampak parah. Netanyahu menghela napas panjang, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Korban? 19 personel militer tewas, Tuan Perdana Menteri, dan 42 terluka. Ini terjadi saat mereka sedang melakukan latihan rutin di Negev. Musuh tampaknya memiliki intelijen yang sangat akurat tentang jadwal latihan kita. Kata-kata itu menghantam Netanyahu seperti pukulan keras. 19 nyawa muda hilang dalam sekejap. Mereka adalah putra dan putri Israel yang sedang berlatih untuk melindungi tanah air mereka, dan kini mereka telah menjadi korban. Rasa sakit dan kemarahan membuncah di dadanya. Ia telah bersumpah untuk melindungi rakyatnya, dan setiap kematian adalah kegagalan pribadi baginya. Ini adalah tindakan biadab. Netanyahu membanting tinjunya ke meja. Mereka menargetkan personel. Militer kita saat latihan, ini adalah kejahatan perang. Kami sedang mengumpulkan bukti, Tuan Perdana Menteri, kata Kohafi.
Sistem pertahanan rudal kita berhasil mencegat sebagian besar, tetapi intensitas serangan dan jumlah drone yang sangat besar membuat beberapa lolos. Netanyahu memejamkan mata. Sejenak, membayangkan wajah-wajah para prajurit yang gugur, membayangkan keluarga-keluarga yang kini berduka. Perisai besi, sistem pertahanan rudal kebanggaan Israel, telah bekerja keras, menyelamatkan ribuan nyawa. Namun bahkan perisai terkuat pun memiliki batasnya, terutama ketika dihadapkan pada serangan yang begitu masif dan terkoordinasi. Ia teringat percakapannya dengan para pemimpin dunia, desakan mereka untuk menahan diri, untuk tidak memprovokasi eskalasi lebih lanjut. Namun bagaimana mungkin ia menahan diri ketika negaranya diserang dengan brutal? Bagaimana mungkin ia membiarkan musuh menginjak-injak kedaulatan Israel dan membantai rakyatnya? Netanyahu merasa terisolasi, seolah-olah dunia hanya bisa menonton dan mengeluarkan pernyataan keprihatinan, sementara ia dan rakyatnya berjuang. Sendirian, apa respons kita? Tanya Netanyahu. Suaranya kini lebih tenang, tetapi dengan nada baja yang tak tergoyahkan. Kita tidak bisa membiarkan ini tanpa balasan. Kami telah melancarkan serangan balasan terhadap beberapa target militer di wilayah musuh, Tuan Perdana Menteri, jawab Kohafi. Tetapi mereka telah memperkuat pertahanan udara mereka. Ini akan menjadi perang yang panjang dan sulit. Netanyahu tahu itu. Ia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan perang sepanjang karirnya. Namun, skala dan sifat konflik ini berbeda. Ini bukan lagi tentang konflik regional. Ini adalah tentang Israel yang berada di garis depan pertarungan kekuatan global, terjebak di antara ambisi-ambisi besar. Ia memikirkan rakyatnya. Jutaan orang yang kini hidup dalam ketakutan, bersembunyi di bunker atau mengungsi dari rumah mereka. Ekonomi lumpuh, kehidupan sehari-hari terhenti. Namun, di tengah semua kengerian itu, ia juga melihat semangat perlawanan yang tak tergoyahkan. Rakyat Israel, meskipun berduka dan menderita, tetap bersatu, menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka adalah sumber kekuatannya, alasan mengapa ia harus terus berjuang. Kita harus memastikan dunia memahami apa yang terjadi di sini, kata Netanyahu, menatap Kohafi. Ini bukan hanya serangan terhadap Israel. Ini adalah serangan terhadap nilai-nilai kebebasan dan kedaulatan. Kita harus terus berjuang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih aman bagi semua. Ia tahu bahwa jalan di depan akan penuh dengan rintangan. Akan ada lebih banyak korban, lebih banyak kehancuran. Tetapi ia juga tahu bahwa Israel tidak akan menyerah. Mereka akan terus berjuang dengan segala cara yang mereka miliki untuk melindungi tanah air mereka, untuk membalas dendam atas mereka yang gugur, dan untuk memastikan bahwa api yang membakar Yerusalem tidak akan melahap harapan mereka. Perisai, besi mungkin goyah, tetapi semangat Israel tetap teguh, sekeras baja. Di markas besar NATO di Brussels, suasana tegang dan penuh kehati-hatian. Para duta besar dan perwakilan militer dari negara-negara anggota berkumpul di ruang rapat yang megah di bawah langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal. Namun, kemegahan ruangan itu tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam, yang terpancar dari setiap wajah. Konflik di Yerusalem, yang semakin intensif setiap harinya, telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh aliansi. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, berdiri di podium. Suaranya tenang namun tegas. Situasi di Timur Tengah semakin memburuk. Serangan Rusia terhadap Israel, terutama insiden pada 24 Mei, di mana 14 rudal balistik dan 250 drone diluncurkan, adalah eskalasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban di kalangan personel militer Israel yang sedang latihan sangat tragis. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Kita semua prihatin. Ini adalah ancaman serius terhadap stabilitas regional dan global. Namun, kita juga harus sangat berhati-hati dalam pendekatan kita. Setiap langkah yang kita ambil harus diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Kata eskalasi menggantung di udara, sebuah momok yang menghantui setiap diskusi. NATO adalah aliansi pertahanan, didirikan untuk melindungi anggotanya. Namun Israel bukanlah anggota NATO.
Intervensi langsung dapat berarti perang terbuka dengan Rusia, sesuatu yang ingin dihindari oleh sebagian besar negara anggota. Kenangan akan konflik-konflik masa lalu dan potensi kehancuran yang tak terbayangkan dari perang skala penuh masih segar dalam ingatan. Duta Besar Jerman, seorang wanita dengan rambut perak dan tatapan tajam, mengangkat tangannya. Tuan Sekretaris, Jenderal, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Ribuan nyawa sipil terancam. Prinsip-prinsip kemanusiaan kita menuntut tindakan. Saya setuju, Duta Besar, jawab Stoltenberg. Kita telah memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan kepada Israel, dan kita terus mendesak Rusia untuk menghentikan serangannya. Kita juga telah memperkuat kehadiran militer kita di negara-negara anggota di Eropa Timur sebagai tindakan pencegahan dan untuk menunjukkan solidaritas kita. Duta Besar Polandia, seorang pria muda dengan ekspresi tegang, menyela. Tindakan pencegahan saja tidak cukup, Tuan Sekretaris Jenderal. Rusia telah menunjukkan bahwa mereka bersedia melanggar batas. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa ada konsekuensi nyata. Perdebatan berlanjut selama berjam-jam. Beberapa negara anggota, terutama yang berbatasan langsung dengan Rusia, mendesak tindakan yang lebih tegas, khawatir bahwa jika Rusia berhasil di Yerusalem, mereka akan semakin berani. Negara-negara lain, terutama yang lebih jauh dari garis depan, lebih memilih pendekatan diplomatik dan sanksi ekonomi, takut akan risiko perang yang lebih luas. Di balik pintu tertutup, para pemimpin militer NATO juga bergulat dengan skenario-skenario yang mengerikan. Mereka menganalisis pergerakan pasukan Rusia, kemampuan pertahanan Israel, dan potensi respons jika konflik meluas. Latihan militer telah ditingkatkan dan pasukan disiagakan. Namun, keputusan untuk bertindak di luar batas-batas pertahanan NATO adalah keputusan politik yang sangat berat. Rusia jelas sedang menguji batas-batas kita, kata seorang jenderal Amerika Serikat kepada rekannya dari Inggris di sela-sela rapat. Insiden Su-35 di atas Estonia adalah peringatan yang jelas. Mereka ingin melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah sebelum kita bereaksi. Jenderal Inggris mengangguk. Kita harus menunjukkan ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan. Satu kesalahan saja bisa memicu bencana. Kekhawatiran NATO tidak hanya terbatas pada Yerusalem. Mereka juga khawatir tentang dampak konflik ini terhadap tatanan global, tentang preseden yang akan diciptakan jika sebuah negara besar diizinkan untuk menyerang negara berdaulat lainnya tanpa konsekuensi yang berarti. Mereka melihat ini sebagai ujian bagi sistem internasional, bagi hukum internasional, dan bagi relevansi NATO itu sendiri. Meskipun ada perbedaan pendapat, satu hal yang disepakati oleh semua anggota NATO adalah perlunya persatuan. Mereka tahu bahwa perpecahan di dalam aliansi hanya akan menguntungkan Rusia. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk mencapai konsensus, untuk berbicara dengan satu suara. Bahkan jika suara itu adalah suara kehati-hatian yang penuh kekhawatiran. Ketika rapat berakhir, Stoltenberg kembali ke kantornya, memandang keluar jendela ke arah langit Brussels yang mendung. Ia tahu bahwa keputusan yang mereka ambil hari ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Dunia sedang berada di persimpangan jalan, dan NATO sebagai penjaga keamanan transatlantik harus menavigasi jalan ini dengan hati-hati. Memastikan bahwa mereka tidak memicu api yang lebih besar, tetapi juga tidak membiarkan api yang sudah ada melahap semua yang mereka yakini. Gema kekhawatiran dan kehati-hatian terus bergema di balik tirai NATO, sebuah pengingat akan beratnya tanggung jawab yang mereka pikul. Di tengah hiruk-pikuk berita global yang didominasi oleh api di Yerusalem, sebuah suara yang familiar muncul dari Mar-a-Lago, Florida. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, yang biasanya lebih dikenal karena retorika yang berapi-api, kini menyuarakan desakan untuk gencatan senjata segera. Ia tidak duduk diam, mengamati dari kejauhan. Sebaliknya, ia menggunakan platformnya, media sosial, dan wawancara televisi untuk menyampaikan pandangannya yang khas. Menyoroti konflik ini bukan hanya sebagai masalah wilayah, tetapi sebagai pertarungan, kekuatan dan ambisi global. Ini adalah bencana yang sedang terjadi. Seru Trump dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu saluran berita konservatif. Ekspresinya serius, tidak ada senyum atau candaan yang biasa ia tunjukkan.
Yerusalem terbakar, ribuan orang sekarat, dan dunia hanya duduk diam. Ini tidak bisa dibiarkan, ia melanjutkan dengan gaya bicaranya yang langsung dan tanpa basa-basi. Saya tahu Putin, saya tahu Netanyahu. Saya bisa menyelesaikan ini dalam 24 jam. Kita perlu gencatan senjata segera. Ini bukan hanya tentang Israel atau Rusia. Ini tentang kekuatan, ini tentang ambisi, ini tentang siapa yang akan mengendalikan dunia. Dan kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Pernyataan Trump segera memicu gelombang reaksi. Para pendukungnya memuji keberaniannya untuk berbicara dan menawarkan solusi. Para kritikusnya mencibir, menyebutnya sebagai upaya untuk mencari perhatian atau mengganggu pemerintahan saat ini. Namun tidak ada yang bisa menyangkal bahwa suaranya, meskipun kontroversial, memiliki bobot dan jangkauan yang signifikan. Di Washington, para pejabat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri mengamati pernyataan Trump dengan campuran frustrasi dan keprihatinan. Mereka sedang berjuang untuk menavigasi krisis ini dengan hati-hati, berusaha menghindari eskalasi lebih lanjut. Desakan Trump untuk gencatan senjata segera, meskipun sejalan dengan tujuan mereka, seringkali disampaikan dengan cara yang tidak konvensional, yang dapat mempersulit upaya diplomatik yang lebih terstruktur. Tuan Trump memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dalam konferensi pers. Namun diplomasi memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan hati-hati. Kami terus bekerja dengan mitra-mitra internasional kami untuk menemukan solusi yang damai. Namun, bagi Trump, pendekatan hati-hati ini adalah tanda kelemahan. Ia percaya bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan langsung, seseorang yang bersedia untuk menantang status quo dan memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk duduk di meja perundingan. Ia melihat dirinya sebagai negosiator ulung. Seseorang yang dapat menjembatani kesenjangan dan mencapai kesepakatan yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Ia juga menggunakan konflik ini untuk menegaskan kembali pandangannya tentang tatanan global. Baginya, serangan Rusia terhadap Yerusalem adalah bukti bahwa dunia sedang bergeser, bahwa kekuatan-kekuatan lama sedang melemah, dan kekuatan-kekuatan baru sedang bangkit. Ia percaya bahwa Amerika Serikat harus menegaskan kembali kepemimpinannya, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan fokus pada kepentingan nasional dan kesepakatan yang menguntungkan. Kita telah menghabiskan triliunan dolar di Timur Tengah, dan apa yang kita dapatkan? Tanya Trump dalam sebuah wawancara radio. Lebih banyak perang, lebih banyak kekacauan. Ini gila, kita perlu kesepakatan. Kita perlu orang-orang pintar di sana yang tahu bagaimana bernegosiasi. Saya tahu bagaimana melakukannya. Di Mar-a-Lago, ia mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya, membahas strategi untuk mendorong gencatan senjata. Ia bahkan dilaporkan telah mencoba menghubungi Putin dan Netanyahu secara pribadi, meskipun upaya tersebut tidak dikonfirmasi secara resmi. Bagi Trump, ini bukan hanya tentang politik, ini adalah tentang warisan, tentang menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan di panggung dunia. Ketika berita tentang insiden udara signifikan di atas Estonia, di mana sebuah pesawat tempur Rusia, Su-35, secara singkat memasuki wilayah udara NATO, menyebar, Trump segera mengomentarinya. Lihat, saya sudah bilang, mereka menguji kita, mereka menguji batas-batas kita. Ini adalah salah satu serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Dan apa yang dilakukan NATO? Mereka khawatir, mereka berhati-hati. Kita butuh kekuatan, suara. Trump, meskipun seringkali memecah belah, tidak dapat diabaikan. Ia telah berhasil menarik perhatian global pada konflik tersebut, dan desakannya untuk gencatan senjata telah menambah tekanan pada semua pihak yang terlibat. Apakah ia akan berhasil? Dalam upayanya untuk menjadi penengah perdamaian masih harus dilihat. Namun, satu hal yang pasti, di tengah api dan kehancuran di Yerusalem, suara dari Mar-a-Lago terus bergema, sebuah pengingat bahwa konflik ini jauh lebih besar daripada sekadar masalah wilayah, melainkan sebuah pertarungan untuk kekuatan dan ambisi global yang akan menentukan masa depan dunia. Di atas langit Baltik yang dingin, di suatu pagi yang diselimuti kabut tipis, ketegangan terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau.
Para pilot tempur NATO yang berpatroli rutin di wilayah udara Estonia telah siaga penuh sejak konflik di Yerusalem semakin intensif. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pusat kendali udara, Di Tallinn, layar radar berkedip-kedip dengan titik-titik hijau yang bergerak. Tiba-tiba, sebuah titik merah muncul, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, melintasi batas wilayah udara Estonia. Identifikasi pesawat tak dikenal? Teriak seorang operator, suaranya dipenuhi urgensi. Ini Su-35. Tuan, jawab operator lain, matanya membelalak tak percaya. Pesawat tempur Rusia. Ia telah memasuki wilayah udara kita. Jantung semua orang di ruangan itu berdebar kencang. Pesawat tempur Rusia Su-35, salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia, secara singkat telah memasuki wilayah udara NATO di atas Estonia. Ini bukanlah insiden biasa. Ini adalah provokasi yang berani, sebuah tantangan langsung terhadap kedaulatan aliansi. Di kokpit pesawat tempur F-17 milik Angkatan Udara Amerika Serikat, Kapten Emily Phoenix, Hayes merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia dan wingman-nya, Letnan Mike Viper Rodriguez, sedang dalam misi patroli ketika mereka menerima peringatan. Target tidak dikenal, bergerak cepat, masuk wilayah udara Estonia. Intercept dan identifikasi. Roger itu, komando, jawab Emily. Suaranya tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia mengarahkan pesawatnya, memecah awan, dan melesat menuju lokasi target. Di depannya, di layar radar, titik merah itu semakin besar. Dalam hitungan menit, mereka melihatnya. Siluet ramping dan mematikan dari Su-35 melesat di atas mereka seperti hantu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, sebuah pengingat akan kekuatan militer yang berlawanan. Emily merasakan ketegangan di udara, sebuah keheningan yang menakutkan sebelum badai. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa memicu bencana yang lebih besar. Ini Phoenix, saya memiliki kontak visual dengan target. Su-35 Rusia. Ia berada di wilayah udara Estonia, lapor Emily melalui radio. Roger, Phoenix. Jangan menembak kecuali diperintahkan. Tetap pada posisi, pantau gerakannya, jawab komando. Suaranya tegang. Su-35 itu terbang selama beberapa menit di wilayah udara NATO, sebuah demonstrasi kekuatan yang mencolok. Pilot Rusia itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengirimkan pesan yang jelas. Ini adalah salah satu serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Sebuah pengingat bahwa konflik di Yerusalem memiliki potensi untuk meluas jauh melampaui perbatasan Timur Tengah. Di Brussels, markas NATO segera mengadakan pertemuan darurat. Insiden ini adalah pukulan telak bagi narasi kehati-hatian mereka. Rusia telah menembus batas, dan dunia menyaksikan bagaimana NATO akan bereaksi. Beberapa negara anggota mendesak respons yang lebih tegas, menuntut agar NATO menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran wilayah udara mereka. Yang lain masih menyerukan kehati-hatian, takut bahwa respons yang terlalu agresif dapat memicu perang terbuka. Ini adalah tindakan provokasi yang tidak dapat diterima, kata Duta Besar Inggris, suaranya bergetar karena marah. Kita harus mengirimkan pesan yang jelas kepada Moskow bahwa ini tidak akan ditoleransi. Kita harus tenang, jawab Duta Besar. Francis, kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap mereka. Tujuan mereka adalah memprovokasi kita. Kita harus merespons dengan bijak, tetapi tegas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Su-35 itu berbalik arah, melesat keluar dari wilayah udara Estonia secepat ia masuk. Ketegangan mereda sedikit, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Insiden itu telah meninggalkan bekas yang dalam, sebuah pengingat bahwa garis antara perdamaian dan perang sangatlah tipis. Kembali di kokpit F-17, Emily menghela napas lega. Target keluar dari wilayah udara Estonia, lapornya. Bagus sekali, Phoenix. Kembali ke basis, jawab komando. Emily memutar pesawatnya, tetapi pikirannya masih dipenuhi dengan siluet Su-35 itu. Ia tahu bahwa insiden ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Itu adalah peringatan, sebuah gema di langit yang mengancam bahwa konflik di Yerusalem bukanlah masalah yang terisolasi.
Itu adalah pertarungan global, dan setiap negara, setiap aliansi, kini berada di bawah bayangan bahaya. Langit Baltik yang dingin telah menjadi saksi bisu, sebuah kanvas di mana garis-garis merah dan biru dari kekuatan global saling bergesekan, mengancam untuk memicu api yang lebih besar. Pagi hari di tanggal 24 Mei 2025 di Israel dimulai dengan ketenangan yang menipu. Matahari terbit dengan cahaya keemasan yang hangat, menerangi lanskap gurun Negev yang luas, tempat ribuan personel militer Israel sedang melakukan latihan skala besar. Tujuan latihan ini adalah untuk menguji kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai skenario ancaman, sebuah rutinitas yang penting di tengah ketidakpastian regional. Para prajurit, meskipun lelah dari latihan semalaman, tetap fokus dan bersemangat, tidak menyadari badai yang akan datang. Di sebuah pos komando lapangan, Kapten Nurit Levi sedang meninjau peta topografi digital, memberikan instruksi kepada pasukannya. Ia adalah seorang perwira muda yang cerdas dan berdedikasi, dengan reputasi sebagai pemimpin yang tenang di bawah tekanan. Namun, ketenangan itu akan segera diuji hingga batasnya. Tiba-tiba, siren peringatan rudal mulai meraung, memecah keheningan. Pagi. Suara itu bukan lagi sirene yang familiar dari serangan sporadis. Ini adalah raungan yang lebih dalam, lebih mendesak. Sebuah peringatan akan ancaman yang jauh lebih besar. "Serangan rudal! Cari perlindungan!" teriak seorang sersan. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru sirene. Di langit, titik-titik kecil mulai terlihat, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. 14 rudal balistik, masing-masing membawa kehancuran yang tak terbayangkan, menukik tajam menuju target mereka. Di belakang mereka, seperti kawanan lebah yang mematikan, muncul 250 drone memenuhi langit dengan dengungan yang menakutkan. Ini adalah serangan masif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah badai api dan baja yang diluncurkan oleh Rusia. Para prajurit segera mencari perlindungan, bersembunyi di parit-parit dan di balik kendaraan lapis baja. Sistem pertahanan rudal, Israel perisai besi, segera merespons, meluncurkan intersepsi ke langit, menciptakan kilatan cahaya yang membutakan saat rudal-rudal musuh meledak di udara. Namun jumlah rudal dan drone yang begitu besar membuat beberapa di antaranya lolos dari pertahanan. Ledakan pertama menghantam dengan kekuatan yang memekakkan telinga, mengguncang tanah, dan mengirimkan gelombang kejut yang merobek udara. Sebuah rudal menghantam area tempat beberapa kendaraan militer diparkir, mengubahnya menjadi bola api raksasa. Asap tebal dan puing-puing beterbangan di udara, menutupi matahari. Nurit merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Ia melihat ke arah ledakan, matanya dipenuhi kengerian. Ia tahu, di sana ada rekan-rekannya, teman-temannya. Ia segera berteriak, "Medis! Kita butuh medis di sektor Alfa." Drone-drone itu, yang terbang lebih rendah dan lebih lambat, mulai menargetkan posisi-posisi yang lebih spesifik. Beberapa di antaranya membawa bahan peledak, meledak di atas tenda-tenda dan pos-pos komando sementara. Yang lain dilengkapi dengan kamera, mengirimkan gambar-gambar langsung dari kekacauan di bawah kembali ke markas Rusia. Di tengah kepulan asap dan debu, teriakan kesakitan dan perintah yang panik bercampur aduk. Para prajurit yang terluka tergeletak di tanah, sementara rekan-rekan mereka berusaha memberikan pertolongan pertama, berjuang melawan waktu dan ketakutan. Beberapa prajurit yang tidak terluka segera mengambil posisi, menembaki drone-drone yang masih berterbangan di atas kepala mereka, berusaha melumpuhkan ancaman yang masih ada. Badai itu berlangsung selama hampir 1 jam, setiap menit terasa seperti keabadian. Ketika serangan mereda, yang tersisa hanyalah pemandangan kehancuran dan keputusasaan. Area latihan yang dulunya rapi kini dipenuhi dengan kawah-kawah besar, puing-puing hangus, dan asap yang mengepul. Ambulans dan kendaraan medis segera bergegas ke lokasi, sirene mereka meraung-raung, menambah kesedihan suasana. Nurit berjalan di antara puing-puing, mencari korban selamat. Ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, kini pucat dan tak bernyawa. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan debu dan keringat. Ia merasakan amarah yang membara di dalam dirinya. Amarah terhadap mereka yang telah melakukan kekejaman ini.
amarah terhadap dunia yang membiarkan ini terjadi. Laporan awal mulai berdatangan. Korban tewas dan terluka terus bertambah. Ini adalah pukulan telak bagi militer Israel, bukan hanya dalam hal jumlah korban, tetapi juga dalam hal moral. Serangan ini adalah pengingat yang brutal bahwa musuh tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang mematikan, bahkan terhadap mereka yang sedang tidak dalam posisi bertempur aktif. Berita tentang serangan pada 24 Mei 2025 segera menyebar ke seluruh dunia, memicu gelombang kecaman dan simpati. Gambar-gambar dari lokasi kejadian yang menunjukkan kehancuran dan korban memenuhi layar televisi. Dunia terkejut oleh skala serangan ini, oleh brutalitas yang menargetkan personel militer yang sedang latihan. Badai api di Yerusalem kini telah meluas, dan dampaknya terasa di seluruh Israel, meninggalkan luka yang dalam dan pertanyaan yang sulit dijawab tentang masa depan konflik ini. Serangan masif pada 24 Mei 2025 yang melibatkan 14 rudal balistik dan 250 drone tidak hanya meninggalkan kehancuran fisik di Israel, tetapi juga mengguncang fondasi politik dan militer di seluruh dunia. Bagi semua pihak yang terlibat, ini adalah titik balik, sebuah momen di mana perhitungan lama harus diubah dan strategi baru harus dirumuskan. Di Kremlin, meskipun ada kepuasan atas keberhasilan operasi tersebut, ada pula kesadaran akan meningkatnya tekanan internasional. Presiden Putin, meskipun tetap tenang di depan umum, tahu bahwa serangan ini telah melampaui batas-batas tertentu. Dunia tidak lagi hanya khawatir, kini ada kemarahan yang nyata. Namun, ia juga melihat ini sebagai bukti efektivitas strateginya. Ia telah menunjukkan kekuatan Rusia, dan ia percaya bahwa ini akan memaksa pihak lain untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka. Ia memerintahkan timnya untuk mempersiapkan diri menghadapi gelombang sanksi baru dan kecaman yang lebih keras, tetapi juga untuk menyebarkan narasi bahwa serangan ini adalah respons yang sah terhadap ancaman yang dirasakan. Di Israel, dampak serangan itu sangat mendalam. Rasa duka dan kemarahan menyelimuti seluruh bangsa. Pemakaman massal diadakan untuk para prajurit yang gugur, dan suasana berkabung terasa di setiap sudut kota. Perdana Menteri Netanyahu, yang wajahnya kini terlihat lebih tua dan lebih lelah, menghadapi tekanan yang luar biasa dari publik dan oposisi untuk memberikan respons yang lebih tegas. Ia tahu bahwa ia harus bertindak, tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyatnya. Kita tidak akan melupakan ini, kata Netanyahu dalam pidato emosional di hadapan Knesset. Mereka telah menargetkan putra dan putri kita saat mereka sedang berlatih untuk melindungi kita. Ini adalah tindakan pengecut dan biadab. Kita akan membalasnya dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Militer Israel segera melancarkan serangan balasan yang lebih besar dan lebih terkoordinasi, menargetkan infrastruktur militer Rusia dan lokasi peluncuran rudal. Intensitas pertempuran di garis depan meningkat drastis, dan kedua belah pihak menderita kerugian yang signifikan. Perhitungan telah berubah. Perang ini tidak lagi hanya tentang merebut wilayah, tetapi juga tentang membalas dendam dan menegaskan kembali kekuatan. Di Brussels, markas NATO berada dalam kekacauan. Insiden Su-35 di Estonia telah menjadi peringatan, tetapi serangan 24 Mei di Israel adalah pukulan telak. Kebijakan kehati-hatian NATO kini dipertanyakan. Beberapa negara anggota, terutama yang berbatasan langsung dengan Rusia, mendesak intervensi yang lebih langsung, bahkan jika itu berarti risiko perang terbuka. Mereka berpendapat bahwa jika NATO tidak bertindak sekarang, kredibilitas aliansi akan hancur. Kita tidak bisa lagi hanya mengeluarkan pernyataan dan sanksi, kata Duta Besar Lituania dengan marah. Rusia telah menunjukkan bahwa mereka tidak peduli. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa ada batasnya. Sekretaris Jenderal Stoltenberg dan para pemimpin NATO lainnya bergulat dengan dilema yang mengerikan. Mereka tahu bahwa intervensi militer akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun mereka juga tahu bahwa tidak bertindak sama sekali akan memiliki konsekuensi yang sama, mengerikannya. Perdebatan internal semakin memanas, mengancam untuk memecah belah aliansi. Di Mar-a-Lago, Donald Trump merasa pandangannya telah terbukti.
"Saya sudah bilang," serunya dalam sebuah unggahan di media sosial. "Ini adalah perang kekuatan, dan mereka tidak mendengarkan saya. Sekarang lihat apa yang terjadi, ribuan orang mati. Kita butuh gencatan senjata sekarang." Ia meningkatkan desakannya untuk gencatan senjata, menggunakan serangan itu sebagai bukti bahwa pendekatannya yang langsung adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik. Ia bahkan dilaporkan telah menghubungi beberapa pemimpin dunia lainnya, mencoba membangun koalisi untuk menekan Putin dan Netanyahu agar duduk di meja perundingan. Baginya, serangan itu adalah sebuah tragedi, tetapi juga sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya yang dapat membawa perdamaian. Dampak serangan 24 Mei juga terasa di pasar global. Harga minyak melonjak, pasar saham anjlok, dan ada kekhawatiran yang meluas tentang resesi global. Konflik ini tidak lagi hanya masalah regional. Ini adalah krisis global yang memengaruhi setiap aspek kehidupan. Perhitungan telah berubah. Tidak ada pihak yang bisa lagi bersembunyi di balik retorika atau strategi lama. Setiap keputusan kini memiliki bobot yang lebih besar. Setiap tindakan memiliki konsekuensi yang lebih luas. Dunia telah menyaksikan badai di 24 Mei, dan kini semua orang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perang ini telah mencapai tingkat yang baru, tingkat yang membutuhkan respons yang berbeda, sebuah respons yang akan menentukan masa depan banyak orang. Setelah badai pada 24 Mei, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Gambar-gambar dari Israel yang hancur, laporan tentang korban yang terus bertambah, dan ancaman eskalasi yang semakin nyata memaksa para pemimpin dunia untuk bertindak. Jaring-jaring diplomasi yang sempat terasa longgar dan tidak efektif, kini ditarik kencang, berusaha menangkap semua pihak yang bertikai dan menarik mereka ke meja perundingan. Donald Trump dari Mar-a-Lago menjadi salah satu suara paling vokal yang mendesak gencatan senjata. Ia tidak hanya berbicara, ia bertindak. Melalui saluran-saluran pribadinya, ia menghubungi para pemimpin di seluruh dunia, termasuk sekutunya, dan bahkan beberapa pihak yang skeptis terhadapnya. Ia berpendapat bahwa tragedi di Israel adalah bukti bahwa pendekatan hati-hati telah gagal, dan kini saatnya untuk tindakan yang berani dan tidak konvensional. "Kita tidak bisa menunggu lagi," seru Trump dalam sebuah wawancara. "Saya telah berbicara dengan beberapa pemimpin. Mereka semua setuju, ini harus dihentikan. Kita perlu kesepakatan. Saya bersedia menjadi penengah. Saya akan pergi kemanapun yang diperlukan untuk mengakhiri ini." Meskipun banyak yang skeptis terhadap motifnya, desakan Trump memiliki efek. Ia berhasil menarik perhatian pada urgensi situasi dan mendorong beberapa negara untuk meningkatkan upaya diplomatik mereka. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan mengadakan sesi darurat yang intens. Duta besar dari berbagai negara menyampaikan pidato yang penuh gairah, menuntut diakhirinya kekerasan dan dimulainya negosiasi. Resolusi-resolusi diajukan, menyerukan gencatan senjata segera dan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Namun seperti biasa, perbedaan pendapat antara kekuatan-kekuatan besar membuat setiap resolusi sulit untuk disepakati. Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, menggunakan hak vetonya untuk memblokir beberapa resolusi yang dianggapnya tidak adil atau bias. "Kami tidak akan menerima resolusi yang hanya menyalahkan satu pihak," kata Duta Besar Rusia dengan tegas. "Kami bertindak untuk melindungi kepentingan keamanan kami. Solusi harus adil dan mempertimbangkan semua kekhawatiran. Meskipun ada kebuntuan di PBB, upaya diplomatik bilateral dan multilateral terus berlanjut di balik layar. Para diplomat bekerja tanpa lelah, mengadakan pertemuan rahasia di berbagai ibu kota, mencoba mencari celah untuk memulai dialog. Mesir, Yordania, dan Turki yang memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut berusaha menjadi mediator, menawarkan diri sebagai tuan rumah perundingan. Perdana Menteri Netanyahu, meskipun masih berduka dan marah atas serangan 24 Mei, mulai menyadari bahwa solusi militer saja tidak akan cukup. Rakyatnya kelelahan dan tekanan internasional semakin meningkat. Ia tahu bahwa ia harus menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi, setidaknya untuk meredakan ketegangan dan mendapatkan waktu bagi pasukannya.
Namun ia juga bertekad untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan akan menjamin keamanan Israel dan mencegah serangan di masa depan. Kami bersedia untuk berdialog, kata seorang juru bicara pemerintah Israel. Tetapi setiap negosiasi harus didasarkan pada pengakuan hak Israel untuk mempertahankan diri dan mengakhiri agresi. Di sisi lain, Presiden Putin juga merasakan tekanan. Meskipun ia telah mencapai beberapa tujuan militernya, biaya perang ini mulai terasa. Sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan oleh Barat mulai menggigit, dan ada kekhawatiran tentang opini publik domestik jika konflik berlarut-larut. Ia juga tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan desakan internasional. Ia mengisyaratkan kesediaan untuk mempertimbangkan gencatan senjata, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, termasuk pengakuan atas keuntungan teritorial yang telah dicapai Rusia dota NATO, yang sebelumnya terpecah belah, kini menemukan kesamaan dalam desakan untuk diplomasi. Meskipun mereka masih berhati-hati tentang intervensi militer, mereka menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis ini adalah melalui perundingan. Sekretaris Jenderal Stoltenberg secara terbuka menyerukan gencatan senjata dan dimulainya kembali dialog. Namun, menemukan kesamaan di antara semua pihak yang bertikai adalah tugas yang sangat sulit. Kepercayaan telah hancur, dan luka-luka yang ditimbulkan oleh perang terlalu dalam. Setiap pihak memiliki tuntutan dan kekhawatiran sendiri, dan setiap konsesi terasa seperti pengkhianatan. Jaring-jaring diplomasi terasa rapuh, terancam putus kapan saja. Meskipun demikian, harapan tetap ada. Di tengah kehancuran dan keputusasaan, ada beberapa individu yang masih percaya pada kekuatan dialog, pada kemampuan manusia untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan. Mereka terus bekerja tanpa lelah, menarik jaring-jaring diplomasi, berharap bahwa pada akhirnya mereka dapat menangkap perdamaian yang sulit dipahami dan mengakhiri badai yang melanda Yerusalem. Minggu-minggu berlalu, dan jaring-jaring diplomasi yang rapuh akhirnya membuahkan hasil. Setelah negosiasi yang panjang dan melelahkan, yang dipenuhi dengan kebuntuan dan terobosan kecil, sebuah gencatan senjata yang tidak stabil akhirnya disepakati. Itu bukan perdamaian sejati, bukan akhir dari semua konflik, tetapi setidaknya untuk saat ini suara rudal dan drone telah mereda. Langit di atas Yerusalem, meskipun masih diselimuti debu dan asap, tidak lagi dirobek oleh kilatan api. Gencatan senjata itu adalah hasil dari tekanan internasional yang masif, kelelahan dari kedua belah pihak, dan mungkin pengakuan pahit bahwa tidak ada pihak yang bisa mencapai kemenangan total tanpa biaya yang tak tertahankan. Donald Trump, dengan desakannya yang tak henti-hentinya, memainkan peran yang tidak bisa diabaikan dalam mendorong semua pihak ke meja perundingan. Ia mengklaim ini sebagai kemenangan diplomatiknya, sebuah bukti bahwa pendekatannya yang unik bisa berhasil di mana yang lain gagal. Di Israel, gencatan senjata disambut dengan campuran kelegaan dan kesedihan. Rakyat Yerusalem keluar dari bunker, mereka memandang kota mereka yang hancur dengan mata yang penuh air mata. Proses pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ribuan rumah hancur, infrastruktur lumpuh, dan luka-luka emosional akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Perdana Menteri Netanyahu, meskipun berhasil mencapai gencatan senjata, menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali negaranya dan menyembuhkan rakyatnya. Ia tahu bahwa keamanan Israel masih rapuh dan ancaman dari Rusia masih membayangi. Di Rusia, Presiden Putin memproklamasikan kemenangan. Ia mengklaim bahwa tujuan militernya telah tercapai, bahwa ia telah menegaskan kembali kekuatan Rusia di panggung dunia dan melindungi kepentingan keamanannya. Media pemerintah Rusia memuji kepemimpinannya, menggambarkan gencatan senjata sebagai bukti bahwa Barat telah dipaksa untuk mengakui kekuatan Rusia. Namun, di balik retorika itu, ada pertanyaan yang belum terjawab tentang biaya perang ini, tentang sanksi-sanksi yang terus menggigit, dan tentang posisi Rusia di tatanan global yang baru. NATO, meskipun lega dengan gencatan senjata, tetap waspada. Insiden Su-35 di Estonia
dan serangan 24 Mei di Israel telah mengubah perhitungan mereka secara fundamental. Mereka menyadari bahwa ancaman dari Rusia lebih nyata dan lebih berani dari yang diperkirakan sebelumnya. Aliansi itu kini sedang mengevaluasi kembali strategi pertahanannya, memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur, dan mencari cara untuk menghadapi agresi Rusia di masa depan. Hubungan antara NATO dan Rusia telah mencapai titik terendah dan kepercayaan telah hancur. Tatanan global telah berubah. Konflik di Yerusalem bukan hanya tentang wilayah, itu adalah pertarungan kekuatan dan ambisi global, seperti yang diutarakan Trump. Itu adalah ujian bagi sistem internasional, bagi hukum internasional, dan bagi relevansi lembaga-lembaga seperti PBB dan NATO. Dunia kini terpecah belah dengan garis-garis patahan yang lebih jelas antara kekuatan-kekuatan besar. Di Yerusalem, di tengah puing-puing, orang-orang mulai membersihkan. Mereka mengangkat batu bata yang hancur, mencari barang-barang berharga di antara abu, dan mencoba menemukan kembali secercah harapan. Anak-anak yang telah hidup dalam ketakutan selama berminggu-minggu, kini bermain di jalanan yang rusak. Tawa mereka yang polos menjadi gema yang menyedihkan di tengah kehancuran. Sarah, dengan kedua anaknya di sisinya, memandang ke arah matahari terbit yang baru. Kota mereka hancur, tetapi mereka selamat. Itu adalah awal yang baru, meskipun pahit. Ia tahu bahwa jalan di depan akan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa semangat rakyatnya tidak akan pernah padam. Mereka akan membangun kembali, mereka akan menyembuhkan, dan mereka akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Konflik ini mungkin telah mereda, tetapi bekas lukanya akan tetap ada. Pertanyaan tentang perdamaian sejati, tentang keadilan, dan tentang masa depan Yerusalem masih menggantung di udara. Apakah ini adalah senja bagi era konflik yang berkepanjangan, atau hanya fajar bagi babak baru dalam pertarungan kekuatan global? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama setelah api yang melahap tanah suci. Gencatan senjata, meskipun disambut dengan kelegaan yang luar biasa di seluruh dunia, terasa lebih seperti jeda yang tegang daripada akhir yang sesungguhnya. Di Yerusalem, asap masih mengepul dari reruntuhan dan bau hangus masih melekat di udara. Proses evakuasi korban dan pembersihan puing-puing berjalan lambat dan menyakitkan, mengungkap skala kehancuran yang tak terbayangkan. Rumah sakit penuh sesak dengan orang-orang terluka, sementara ribuan lainnya mengungsi, kehilangan segalanya yang mereka miliki. Bagi Sarah dan kedua anaknya, Eli serta Miriam, hari-hari setelah gencatan senjata adalah perjuangan untuk menemukan makanan, air bersih, dan tempat yang aman untuk tidur. Bunker tempat mereka berlindung kini terasa terlalu sempit dan pengap. Namun di luar, bahaya masih mengintai dalam bentuk puing-puing yang bisa runtuh kapan saja dan ranjau-ranjau yang belum terdeteksi. Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu, menghadapi tugas Herculean. Selain membangun kembali kota-kota, mereka juga harus menghadapi krisis kemanusiaan yang parah. Netanyahu tampil di televisi, suaranya parau karena kelelahan, menyerukan bantuan internasional dan bersumpah bahwa Israel akan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di balik layar ia tahu bahwa ancaman masih ada. Intelijen melaporkan konsolidasi pasukan Rusia di wilayah yang baru mereka kuasai, menunjukkan bahwa gencatan senjata ini mungkin hanya fase dalam rencana yang lebih besar. Ada bisikan-bisikan tentang persiapan untuk serangan lain, atau setidaknya penegasan kendali atas wilayah yang telah direbut. Ketidakpercayaan antara kedua belah pihak begitu dalam, sebuah jurang yang sulit dijembatani. Di Moskow, Presiden Putin menikmati kemenangan simbolis. Ia telah menunjukkan kekuatan militer Rusia, dan ia telah memaksa dunia untuk memperhatikan. Namun, seperti yang ia perkirakan, tekanan internasional juga meningkat. Sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai memberikan dampak pada ekonomi Rusia. Harga minyak melonjak tetapi jalur pasokan terganggu dan bank-bank Rusia semakin terisolasi dari sistem keuangan global. Di internal, meskipun ia masih memegang kendali penuh, ada beberapa penasihat yang mulai menyuarakan keprihatinan tentang keberlanjutan perang jika eskalasi kembali terjadi. Putin
dengan tatapan dinginnya menolak setiap usulan untuk mundur dari wilayah yang telah direbut. Baginya, itu adalah harga yang harus dibayar, investasi untuk masa depan Rusia yang lebih kuat dan mandiri. NATO, yang selama ini berhati-hati, kini bergegas untuk mengisi kekosongan pertahanan di perbatasan timurnya. Insiden Su-35 di Estonia telah menjadi panggilan bangun yang keras. Pasukan tambahan dikerahkan ke negara-negara Baltik, sistem pertahanan udara diperkuat, dan latihan militer bersama ditingkatkan skalanya. Ada kesadaran yang pahit bahwa perdamaian di Eropa tidak lagi dapat dianggap remeh. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg berbicara tentang era baru ketidakpastian dan perlunya ketahanan yang tak tergoyahkan. Aliansi ini tidak hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga perang informasi dan upaya destabilisasi yang dilakukan oleh Rusia. Donald Trump dari Mar-a-Lago terus menyuarakan pandangannya, mengklaim bahwa gencatan senjata ini adalah bukti keberhasilannya dalam mendorong diplomasi. Ia menggunakan platformnya untuk mengkritik birokrasi yang lamban di Washington dan ketidaktegasan NATO, seraya memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin yang dapat berbicara dengan kedua belah pihak. Namun, meskipun ia menyambut baik gencatan senjata, ia juga memperingatkan bahwa itu tidak akan bertahan lama jika tidak ada kesepakatan politik yang komprehensif. Ini hanya jeda, katanya dalam sebuah wawancara. Masalah dasarnya belum terselesaikan. Dan jika tidak diselesaikan, kita akan kembali ke titik ini, atau lebih buruk lagi. Bayang-bayang gencatan senjata adalah bayang-bayang ketidakpastian. Di kota Yerusalem, orang-orang mencoba membangun kembali hidup mereka di antara puing-puing dengan setiap ledakan yang terdengar jauh atau suara sirene yang salah alarm, memicu kembali trauma yang mendalam. Para prajurit Israel yang kini mengamati garis depan yang baru, tahu bahwa mereka mungkin harus bertempur lagi kapan saja. Sementara itu, di markas-markas militer di seluruh dunia, para jenderal dan analis bekerja tanpa henti, memproyeksikan skenario-skenario terburuk dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa badai yang baru dan lebih dahsyat akan segera datang. Pertanyaan yang tak terucapkan menggantung di udara, berapa lama jeda ini akan bertahan sebelum api kembali berkobar? Di tengah jeda yang tegang pasca gencatan senjata, dunia intelijen bekerja tanpa henti, menggali informasi, menyambungkan titik-titik, dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar konflik Yerusalem. Khususnya, pertanyaan tentang bagaimana Rusia bisa mendapatkan intelijen yang sangat akurat tentang latihan militer Israel pada 24 Mei 2025 yang menyebabkan begitu banyak korban menjadi prioritas utama. Ini bukan lagi sekadar serangan acak, ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan presisi mengerikan. Di sebuah kantor rahasia di bawah tanah Tel Aviv, tim intelijen Israel yang dipimpin oleh seorang perwira berpengalaman bernama Kolonel Avi Stern bekerja siang dan malam. Layar-layar besar menampilkan data yang mengalir, peta-peta digital, dan transkrip percakapan yang disadap. Mereka mencari jejak sekecil apapun yang bisa menjelaskan kebocoran informasi yang fatal itu. Investigasi awal menunjukkan bahwa data tentang jadwal, lokasi, dan bahkan komposisi pasukan latihan telah sampai ke tangan musuh. Ini bisa berarti infiltrasi, peretasan tingkat tinggi, atau bahkan pengkhianatan dari dalam. Kami telah memeriksa semua kemungkinan saluran, kata seorang analis muda, suaranya tegang. Tidak ada tanda-tanda peretasan besar-besaran pada sistem utama kami. Jaringan aman. Sumber internal juga telah diperiksa dengan ketat. Avi Stern mengerutkan kening. Lalu bagaimana mereka tahu? Serangan itu terlalu presisi untuk hanya berdasarkan spekulasi. Mereka tahu persis kapan dan di mana latihan itu akan terjadi. Dan itu bukan informasi yang tersedia untuk umum. Ia menunjuk ke peta digital yang menampilkan area latihan di Negev, tempat 14 rudal balistik dan 250 drone menghantam. Bayangan kematian 19 prajurit masih menghantuinya. Beberapa hari kemudian, sebuah petunjuk kecil muncul dari analisis data komunikasi yang sangat kompleks. Sebuah sinyal radio yang aneh, yang hanya aktif selama beberapa detik sebelum serangan, terdeteksi berasal dari area dekat perbatasan Israel yang baru dikuasai Rusia. Sinyal itu terlalu samar untuk diidentifikasi sepenuhnya,
tetapi frekuensinya tidak lazim, berbeda dari komunikasi militer standar. Ini adalah jejak yang sangat tipis, tetapi jejak yang layak untuk diikuti. Tim intelijen Israel kemudian bekerja sama dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, yang memiliki kemampuan pemrosesan data yang jauh lebih canggih. Bersama-sama, mereka melacak sinyal itu. Setelah berhari-hari analisis yang melelahkan, mereka menemukan sebuah pola. Sinyal serupa, meskipun lebih lemah, pernah terdeteksi beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, selalu berasal dari lokasi yang berbeda di dekat perbatasan. Pola ini menunjukkan bahwa ada mata-mata, atau setidaknya seorang agen, yang beroperasi di dalam atau sangat dekat dengan Israel, mengirimkan informasi sensitif. Namun, yang paling mengejutkan adalah temuan tentang jenis teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal tersebut. Itu bukan teknologi militer biasa. Itu adalah perangkat yang sangat kecil, canggih, dan dirancang untuk transmisi data yang sangat singkat dan sulit dilacak, kemungkinan besar dari jarak dekat. Ini mengindikasikan bahwa informasinya tidak dikirim melalui peretasan jarak jauh, melainkan oleh seseorang yang secara fisik berada di lapangan, dekat dengan sumber informasi. Ini menunjukkan infiltrasi tingkat tinggi, Kolonel, kata seorang agen CIA yang bekerja sama dengan tim. Seseorang di dalam atau seseorang yang memiliki akses ke informasi paling rahasia telah membocorkannya. Jejak intelijen yang gelap ini menunjuk ke sebuah kebenaran yang menakutkan. Ancaman tidak hanya datang dari luar perbatasan, tetapi juga dari dalam. Rasa tidak percaya mulai menyebar di kalangan militer dan pemerintahan Israel. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang memiliki akses ke informasi sepenting itu? Tuduhan-tuduhan mulai beredar, meskipun belum ada bukti konkret. Sementara itu, di markas intelijen Rusia, ada rasa puas yang dingin. Mereka telah berhasil menembus pertahanan intelijen Israel, menunjukkan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi kritis di balik garis musuh. Ini adalah keunggulan strategis yang sangat berharga. Namun, mereka juga tahu bahwa Israel akan segera menyadari apa yang terjadi, dan mereka harus bersiap untuk respons balik. Jejak intelijen yang gelap ini, meskipun belum sepenuhnya terungkap, telah mengubah cara Israel memandang keamanan mereka. Konflik ini tidak hanya tentang serangan rudal dan drone. Ini juga tentang perang rahasia, tentang mata-mata dan pengkhianatan, tentang informasi yang bisa menjadi senjata paling mematikan. Malam-malam di Tel Aviv kini tidak hanya diwarnai oleh sirene yang sesekali, tetapi juga oleh bayangan ketidakpercayaan yang membayangi, sebuah pengingat bahwa musuh bisa datang dari arah mana saja, bahkan dari dalam. Meskipun gencatan senjata telah berlaku dan jejak intelijen yang gelap mulai terungkap, negosiasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan tetap tertunda, terhambat oleh jurang ketidakpercayaan yang semakin dalam dan tuntutan yang tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setiap upaya untuk mempertemukan perwakilan Israel dan Rusia di meja perundingan selalu berakhir dengan kebuntuan, meninggalkan harapan untuk solusi jangka panjang semakin memudar. Di Jenewa, Swiss, para diplomat internasional bekerja tanpa lelah, berusaha mengatur putaran negosiasi baru. Mereka telah menyiapkan ruang pertemuan yang netral, menyusun agenda yang cermat, dan berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Namun, niat baik mereka seringkali bertabrakan dengan realitas pahit di lapangan. Israel bersikeras bahwa setiap perundingan harus mencakup penarikan penuh pasukan Rusia dari wilayah yang mereka kuasai, serta kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Mereka juga menuntut jaminan keamanan yang tak tergoyahkan dan penyelidikan internasional yang transparan atas insiden 24 Mei. Kami tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman, kata Duta Besar Israel di PBB dalam sebuah pernyataan publik yang tegas. Setiap kesepakatan harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Kami tidak akan mengorbankan keamanan rakyat kami demi perdamaian palsu. Perdana Menteri Netanyahu, dengan dukungan penuh dari rakyatnya yang terluka, bertekad untuk tidak memberikan kelonggaran apapun yang dapat membahayakan Israel di masa depan. Ia melihat setiap milimeter tanah yang direbut Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keberadaan negaranya. Di sisi lain, Rusia, dengan Presiden Putin sebagai arsitek strateginya,
menolak keras tuntutan Israel. Mereka bersikeras bahwa wilayah yang mereka kuasai adalah bagian dari zona keamanan yang diperlukan untuk melindungi perbatasan mereka dan untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari Israel. Mereka juga menuntut pengakuan atas hak mereka untuk beroperasi di wilayah tersebut dan pencabutan semua sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap mereka. Mereka melihat penyelidikan internasional sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internal mereka. Kami tidak akan menyerahkan apa yang telah kami menangkan di medan perang, kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam konferensi pers di Moskow. Ini adalah wilayah yang penting untuk keamanan Rusia. Dunia harus mengakui realitas baru ini. Putin sendiri secara pribadi menegaskan bahwa setiap upaya untuk memaksakan syarat yang tidak adil akan disambut dengan respons tegas. Baginya, penarikan pasukan bukanlah pilihan. Itu akan dianggap sebagai tanda kelemahan dan pengkhianatan terhadap tujuan strategis Rusia. Donald Trump dari Mar-a-Lago merasa frustrasi dengan lambatnya kemajuan negosiasi. Ia terus menyerukan kesepakatan, namun tanpa dukungan resmi dari pemerintahan Amerika Serikat saat ini atau negara-negara kunci lainnya, pengaruhnya terbatas. Ia mencoba menghubungi kedua belah pihak secara informal, tetapi setiap upaya terhambat oleh kurangnya keinginan untuk berkompromi. Ini adalah kebodohan, seru Trump dalam siaran langsung di media sosial. Mereka tidak ingin berbicara, mereka hanya ingin bertarung. Kita perlu orang-orang pintar yang bisa memaksa mereka duduk dan membuat kesepakatan. NATO dan PBB, meskipun terus mendesak dialog, juga menemui jalan buntu. Mediasi yang dilakukan oleh negara-negara netral seperti Turki dan Qatar juga gagal menghasilkan terobosan signifikan. Setiap kali ada sedikit kemajuan, sesuatu akan terjadi di lapangan. Laporan tentang pelanggaran gencatan senjata kecil atau retorika yang mengeras dari salah satu pihak yang akan merusak semua kemajuan. Ketidakpercayaan yang mendalam antara para pemimpin adalah penghalang terbesar. Netanyahu memandang Putin sebagai agresor yang kejam yang tidak dapat dipercaya, sementara Putin melihat Netanyahu sebagai boneka barat yang tidak memiliki otonomi nyata. Luka-luka dari perang, dan khususnya insiden 24 Mei, terlalu segar untuk disembuhkan oleh kata-kata belaka. Para korban dan kehancuran di Yerusalem menjadi pengingat yang menyakitkan akan harga yang harus dibayar jika diplomasi gagal. Dengan negosiasi yang tertunda tanpa batas waktu yang jelas, kekhawatiran tentang eskalasi kembali mulai meningkat. Para analis militer dan intelijen memperingatkan bahwa tanpa resolusi politik, gencatan senjata ini hanya akan menjadi waktu bagi kedua belah pihak untuk mempersenjatai diri kembali dan mempersiapkan diri untuk putaran konflik berikutnya. Senja di Yerusalem masih diselimuti bayang-bayang ketidakpastian, sebuah pengingat bahwa perdamaian sejati masih jauh di luar jangkauan. Dunia hanya bisa menunggu, berharap bahwa suatu hari nanti, negosiasi yang tertunda ini akan menghasilkan fajar yang baru bagi tanah yang lelah ini.